Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah kedua, di mana mengarahkan segala permenungan kita pada Yesus yang mengalami transfigurasi atau berubah rupa di atas Gunung Tabor. Peristiwa transfigurasi adalah sebuah perubahan signifikan dalam diri Yesus. Artinya, ia nampak tidak seperti biasanya. Terang bercahaya di tubuhnya menampakkan kehadiran Allah dalam dirinya. Peristiwa ini juga mengingatkan kepada kita agar selama retret agung ini kita menenungkan peristiwa penderitaannya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini dari Markus mengisahkan kepada kita mengenai Yesus mengajak ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke atas gunung untuk berdoa. Keadaan mulai berubah saat ketiga murid itu melihat wajah Yesus dan pakaiannya menjadi berkilau-kilauan. Dan nampaklah dua orang sedang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Kedua nabi ini menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Ketiga murid Yesus melihat peristiwa ini menjadi gembira dan percaya kepada Yesus. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Karena selama mengikuti Yesus sebagai muridnya, banyak peristiwa iman yang dialami mereka bersama Yesus. Misalnya mujizat-mujizat yang telah dilakukannya. Namun tidak mudah membuat ketiga murid ini menjadi percaya. Menjadi percaya begitu saja. Tetapi peristiwa kemuliaan yang terjadi di atas gunung itu merubah cara pikir dan cara pandang tentang Yesus. Yang hadir saat itu adalah sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Karena ketiga murid Yesus ini tidak pernah mengalami peristiwa ini sejak mengikuti Yesus dalam tugas pewartaannya. Dan pernyataan dari Allah, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, semakin membuat iman mereka diteguhkan, sebab terungkaplah identitas Yesus sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Situasi peristiwa yang dialami dan dirasakan dalam suatu kebersamaan dengan Yesus dan Nabi Musa dan Nabi Elia membuat ketiga murid Yesus awalnya mengalami ketakutan, namun kemudian merasa bahagia, merasa sangat bahagia. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Lantas mereka ingin berlama-lama tinggal dalam kebahagiaan itu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Para murid harus turun dari gunung untuk kembali ke dalam kehidupan yang nyata.
berkarya di tengah masyarakat. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Relevansi bacaan ini bagi kita ada dua hal. Yang pertama, dalam kehidupan ini mungkin setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman kebahagiaan. Kita merasa bahwa ingin tinggal berlama-lama dalam kebahagiaan itu. Kita seringkali terlekat pada sesuatu, enggan untuk melepaskannya, dan kita merasa ini menjadi zona kenyamanan kita. Entah itu jabatan, pekerjaan, uang, dan materi. Saat itu kita pasti tidak mau diganggu orang lain. Kita lebih suka sendiri dan bersenang-senang karena kita tidak membutuhkan orang lain. Namun ketika kegagalan dialami, bangkrut atau tertimpa malapetaka, dan saat itu kita tidak memiliki harta, betapa kita lalu membutuhkan orang lain. Terpaksa kita harus meninggalkan kesenangan dan pesta pora dan harus mengemis meminta bantuan. Marilah kita sadari bahwa kebahagiaan yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Karena itu bisa saja hilang dalam sekejap. Oleh karena itu, ingatlah Tuhan, keluarga, sahabat kita ketika kita sedang sukses. Jangan ketika kita mengalami kesusahan baru ingat mereka. Ketika kita bahagia, kita melupakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sesungguhnya tidak luput dari kebimbangan dan kecemasan secara manusiawi. Maka peristiwa transfigurasi ini membesarkan hatinya untuk berani pergi ke Yerusalem. Kebahagiaan pengalaman Tabor memang menggambarkan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan surgawi itu. Harus melalui peristiwa sengsara dan kematian. Ketiga murid inti Yesus yang menyaksikan momen Gunung Tabor amat sangat luar biasa karena mengenal Yesus hampir seutuhnya, mengimaninya sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup. Relasi kita dengan Allah juga harus sedikit demi sedikit harus semakin erat. Iman kita harus berkembang dan memuncak. Iman kita seharusnya seperti yang ditunjukkan dalam bacaan pertama, di mana Abraham menaati perintah Tuhan, menyerahkan anaknya satu-satunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Hidup kita seharusnya mencontohi iman dari Abraham. Iman kita harus lahir dari hati yang tulus. Dan dalam iman itu kita siap menerima pengalaman Tabor dan Golgota. Karena keduanya selalu dan senantiasa menyertai hidup kita. Amin.